Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nandaharis dengan NIM 1652502 dari kelompok 6 dan Fakultas TR. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya terkait mata kuliah tata tulis karya ilmiah, dan penelitian kami ini berjudul penerapan sistem e-parkir digital terhadap efektivitas sistem parkir di ITB Jatinangor. Pertama-tama, masuk ke latar belakang. Penelitian kami ini muncul dari fenomena tingginya volume kendaraan di kampus ITB Jatinangor. Dan fenomena ini tentunya menuntut adanya kebutuhan akan sistem yang tertib dan efisien sehingga menjadi suatu urgensi utama. Meskipun sistem e-parkir ini sudah diterapkan untuk memberikan kepraktisan secara non-tunai, tapi kenyataannya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala seperti gangguan teknis pembahasan kartu dan juga kurangnya pemahaman pengguna yang mengakibatkan antrian panjang. Sehingga dari fenomena ini penting untuk dikaji secara lebih lanjut. Memasuki bagian tujuan, jadi penelitian kami ini difokuskan pada 3 poin utama yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu mendeskripsikan faktor apa yang melatar belakangi pentingnya penerapan sistem e-parkir digital. Yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana penerapan sistem e-parkir digital berpengaruh terhadap efektivitas sistem parkir di ITB Jatinangor. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kendala dalam penerapan sistem e-parkir digital di ITB Jatinangor. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kami menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan empiris. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi langsung di lapangan, penyebaran angket kepada rekan-rekan mahasiswa TPB 2025, dan juga wawancara terhadap salah seorang petugas di area parkir untuk mendapatkan perspektif mereka secara langsung. Sebelum memasuki pembahasan utama, pertama-tama kita harus memahami apa itu sistem e-parkir digital. Secara sederhana, sistem ini adalah sistem berbasis teknologi yang mengotomatiskan seluruh proses parkir, mulai dari kendaraan masuk, pembayaran, hingga pemantauan. Dan teknologi ini hadir untuk menggantikan sistem manual yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi data, dan yang terpenting yaitu menghilangkan masalah antrian panjang menggunakan transaksi non-tunai, serta mengurangi masalah-masalah yang terjadi dari sistem manual. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis sistem e-parkir digital yang ada di dunia. Ada beberapa jenis teknologi e-parkir yang berkembang saat ini. Contohnya yaitu LPR atau Automated Parking yang menggunakan sensor kamera pengenal plat nomor. Yang kedua yaitu ada Smart Parking dengan menggunakan sensor slot kosong, mencari slot-slot kosong yang ada di area parkir. Kemudian ada RFID, NFC, dan QR Code. Dan setiap teknologi ini memiliki keunggulannya masing-masing, namun sifat utamanya itu memiliki kesamaan, yaitu meminimalisir interaksi fisik dan juga mempercepat proses transaksi secara digital. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai gambaran sistem e-parkir di ITB Jatinangor dan bagaimana implementasinya. Jadi, pengelolaan parkir di kampus kita ini mencakup pengelolaan di berbagai area, mulai dari gedung bertingkat, yaitu parkir mahasiswa, hingga lahan terbuka yang tersebar di berbagai area kampus. Dan mekanisme aksesnya itu menggunakan dua metode utama, yaitu tap kartu prabayar dan juga karcis QR Code. Sistem ini merekam waktu dan identitas kendaraan ke dalam basis data, yang kemudian itu diperkuat juga dengan integrasi CCTV dan kamera ANPR untuk identifikasi plat nomor secara real time. Memasuki bagian peranan dan kendala sistem e-parkir di ITB Jatinangor. Kita perlu meninjau gimana sih peranannya dan gimana kendala-kendala yang muncul. Dari sisi peranan, sistem ini sangat krusial karena sistem ini membantu untuk mempercepat arus kendaraan di area parkir, yang dimana melalui otomatisasi tap kartu dan QR Code berhasil memangkas waktu untuk antrean secara signifikan,
terutama pada jam-jam sibuk. Yang kedua, ada meningkatkan akurasi pencatatan data waktu dan identitas kendaraan, di mana ini direkam secara real time, sehingga ini jauh lebih akurat dan transparan dibanding sistem manual. Lalu ada juga meningkatkan keamanan dan ketertiban. Penggunaan ANPR dan CCTV yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu memudahkan untuk identifikasi kendaraan secara presisi untuk seluruh area kampus. Tapi di balik itu, dari hasil wawancara kami, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Contohnya yaitu kendala secara teknis perangkat, di mana adanya malfungsi sensor yang tidak responsif. Lalu ada juga masalah terkait panas berlebih pada perangkat. Itu dikenal dengan overheating. Yang kedua, ada kendala untuk transaksi non-tunai dan faktor pengguna. Ini terkait dengan saldo kartu pengguna yang tidak mencukupi saat melakukan tap. Lalu ada hambatan dari operasional pihak ketiga. Contohnya yaitu ojek online yang malah masuk ke area parkir sehingga malah menambah kepadatan area. Lalu ada juga penanganan gangguan yang memerlukan waktu. Ini berkaitan dengan prosedur-prosedur perbaikan yang dilakukan secara bertingkat, yang dilaporkan kepada atasan terlebih dahulu, sehingga membuat antrean menjadi sangat lama saat terjadi error teknis. Nah, berdasarkan kendala-kendala yang telah saya paparkan, tentunya ada solusi yang kami rumuskan, di mana kami memiliki 5 solusi strategis untuk meningkatkan performa dari sistem ini. Yang pertama yaitu optimalisasi keandalan dari perangkat yang dilakukan dengan perawatan rutin pada sensor dan gerbang untuk mencegah overheating atau perangkat panas berlebih seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu peningkatan kestabilan sistem. Ini dilakukan dengan menjamin kestabilan jaringan dan mempercepat respons untuk dukungan teknis. Ketiga yaitu edukasi terhadap kesiapan pengguna. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi secara berkala agar pengguna dapat memastikan saldo mereka cukup atau tidak untuk masuk ke area kampus atau area parkiran. Lalu ada juga pengaturan arus kendaraan pihak ketiga. Hal ini dilakukan dengan penataan jalur khusus ojek online untuk mengurangi beban antrean yang ada di area kampus atau area parkiran. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi petugas. Hal ini dilakukan dengan pelatihan teknis bagi petugas agar mereka lebih sigap untuk menangani gangguan-gangguan yang ada di lapangan. Jadi, sebagai simpulan, sistem e-parkir digital ini di ITB Jatinangor, kami simpulkan itu secara signifikan telah meningkatkan efisiensi dan akurasi data melalui otomatisasi, sehingga ini malah membantu secara langsung untuk mempercepat arus kendaraan. Tapi tentunya keberhasilan ini bergantung pada dua hal utama, yaitu stabilitas infrastruktur perangkat dan kedisiplinan dari pengguna-penggunanya untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Demikian pemaparan hasil penelitian kelompok saya mengenai penerapan sistem e-parkir di ITB Jatinangor. Semoga analisis ini bermanfaat bagi pengembangan fasilitas ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.